Nah, karena Gusti Yudo meminta untuk kita ngomong tentrem, kalau di Quran saya ambil dua. Yang pertama, sok sing iso bali nang Gusti, marang Gusti kuwi sing kompatibel ya, sing cocok melbu. Nek ora iso melbu angel ya. Ibarat nek bensin ya dilebokke kae, nek banyu dilebokke kae. Yang kompatibel sama penerimaan Allah itu adalah orang-orang yang tentrem hatinya. Kalau ayatnya nyuwun sewu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dengan lilo lan dililani. Melbuwa kowe dadi bagian dari wong-wong sing ngabekti karo cinta marang aku, terus melbuwa swargaku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi permintaan Gusti Yudo untuk tema kita tentram itu kan tanda bahwa beliau sudah seorang pendeta. Tepuk tangan buat beliau. Meskipun mulutnya kadang-kadang masih anu lah ya, tapi nggak apa-apa. Ya enggak, itu kan dalam rangka menyamar. Aslinya hatinya enggak begitu. Baik. Cuman untuk menyembunyikan supaya jangan sampai kelihatan terlalu alim, ya cangkemnya itu rada di sarok-sarok ke sidik. Karena banyak orang alim itu dalam cerita-cerita sufi justru menunjukkan perilaku yang membuat orang tidak menjadikannya kiai. Karena kalau sampai orang terus ndelok dhek alim tenan, soleh tenan, apik tenan, kuwi malah njur iso dinapek-napekke, malah iso di malaikat malah membuat orang berlaku syirik. Makanya banyak kaum sufi yang bahkan ada mergo saking disenengi wong, saking dinut wong, akhirnya dhek awan-awan Ramadan melaku-melaku ngarep pasar, ngarep masjid mangan. Neng wong kuwi wali berarti kuwi. Entuk nek wali iki wis makrifat, berarti untuk mangan nek poso kan gitu. Jadi tetap aja mangan poso-poso tetap disembah-sembah, dijunjung-junjung. Akhirnya dia joget-joget pas jemuan, orang melu jemuan joget-joget. Tapi kesimpulannya sama dengan di Indonesia, oh kuwi mesti wali. Kan wali kuwi mesti aneh. Jadi misalnya nek arep pengajian mlakune orang ini ning ngene. Misalnya gitu, ono kuwi wali sing ngoten niku enten sendale diwalik ngoten niku. Niku untuk memberikan tanda-tanda bahwa ini orang majdub, ini orang yang digerakkan oleh malaikat tertentu untuk berlaku aneh di kalangan manusia. Nah, Gusti Yudo menyembunyikan dirinya yang sudah pendeta itu dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang memang agak bau gitu ya, agak saru gitu ya. Dan itu tidak karena beliau saru, tapi karena beliau ingin menyembunyikan. Jangan sampai orang tahu betapa solehnya beliau sekarang. Kira-kira ngono ya? Betapa alimnya beliau. Oh iya. Iya. Rasa guyu gue. Nomor 2. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nek waktu saya sudah habis, tolong ditutur ya. Oh iya Pak. Kata Allah, sesungguhnya kalau kamu ingin tentrem ya kowe selalu tansah kelingan Gusti. Kelingan itu kan nek Jawa kan eling lan waspada. Ini bisa diolah eling tur waspada. Iso eling ben waspada. 3 ini. Eling lan waspada ini kan masih unsur. Tapi kalau eling tur waspada berarti ada penekanan, ada aktualisasi. Nah, eling ben waspada berarti ini satu manajemen internal. Ben kue waspada kudu eling terus. Mulane eling ben waspada. Eling itu zikir, waspada itu takwa. Jadi al-dzikru wa takwa. Nah, sing jenenge eling orang main kelingan. Sing jenenge eling itu harus menyeluruh. Harus memakai. Misalnya aku kelingan sego apa sebabnya? Mergo pengen mangan. Apa meng kelingan tok lah ya. Jadi kalau kita eling kepada Allah, maka jangan sampai ada perbuatan kita yang Allah tidak kita libatkan. Ambil keputusan, pas bingung, pas gembira, pas dapat uang, pas utang tidak bisa bayar, pas disingkirkan oleh kekuasaan, pas apapun saja itu kita menghadirkan Allah.
di dalam perhitungan kita itu namanya eling ben waspada. Waspada adalah tidak pernah menemukan apapun tanpa Allah ada di dalamnya, tidak pernah melihat apapun tanpa Allah ada dalam pandangannya, tidak pernah mendengar apapun, mengalami apapun, menempuh apapun tanpa Allah menjadi faktor primer di dalam keterlibatannya. Jadi Allah menjadi Allah primer, kita sekunder. Karena misalnya kalau kita nyun sewu Gusti itu kene isone lak ming penak, sing marake meteng lak ya Gusti Allah, kan gitu. Ora iso menungso enggak marake kowe ming nandur sing nyukulke Gusti Allah, kene ming dodolan ning Miriarjo sing nekake pembeline Gusti Allah. Jadi takwa kita itu artinya adalah bahwa kita selalu tidak pernah tidak ada Allah dalam setiap kehidupan kita. Kemudian ada dua bagian, yang satu Allah pasti, yang satu Allah mudah-mudahan. Sing pasti itu adalah ketika sego wis dadi, lawuh wis dadi, warunge wis ditata. Itu wilayah di mana Allah sudah kita hadirkan dalam proses. Tapi payu apa ora payu itu namanya wilayah tawakal. Payu apa ora payu, dadi apa ora, kelakon apa ora, tercapai atau tidak, itu adalah wilayah tawakal. Tawakal itu dari kata wakil. Wakil, kalau tawakal dia mewakilkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan saya mewakilkan urusan ini kepada Tuhan. Kenapa kita wakilkan? Karena kita tidak mungkin mampu melakukannya. Itulah. Makanya Allah mengatakan alaikumud dakwah wa alainal balagh. Wis to lakonono wae, engko aku sing marake kedaden. Kowe lakonono wae. Kowe pokoke teguh, madhep, mantep, istiqomah. Wis engko aku sing marake kelakon. Kita sendiri tidak mampu membuat itu tercapai. Makanya ada wilayah tawakal. Jadi tawakal ini adalah salah satu bentuk dari eling tadi. Karena kita eling atau zikir, maka kita selalu bertawakal kepada Allah. Pokoknya kendel wae wis saya ditempuh, dinteni wae. Telak tekan ayah kan gitu dan seterusnya. Itu yang namanya jadi yang namanya tentram dalam praktek adalah monggo dunia arep nang ndi, monggo kahanan arep piye wae, monggo Indonesia arep kaya ngopo kowe ya, ning pokoke dalam keadaan apapun aku tetap tentrem, dalam keadaan apapun aku tetap bersama Allah, aku tetap bersama Kanjeng Nabi, aku tetap seserawungan karo konco-koncoku yang al-mutahabbina fillah. Al-mutahabbina fillah itu seperti kita yang berkumpul malam hari, yaitu orang-orang yang saling menyayangi, bersaudara satu sama lain, meskipun belum tentu ada hubungan darah. Saya sama beliau berdua tidak ada hubungan darah, tetapi saya sayang sama beliau, beliau sayang sama saya, dan kita bersaudara, dan itu adalah orang-orang yang tertinggi surganya besok-besok. Dan wajah kita akan sangat bercahaya melebihi para nabi dan para wali menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena kita ini orang yang mestinya tidak bersaudara. Kita tidak punya kepentingan harta benda, tidak punya kepentingan politik, tidak ada kepentingan DPD, tidak ada kepentingan macam-macam, tapi kita tetap bersaudara, kita tetap sayang satu sama lain, kita tetap seduluran. Itu berarti kita adalah orang-orang yang bercinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang yang tertinggi derajatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semua komunitasnya Gusti Yudo menurut saya adalah orang-orang yang disebut al-mutahabbina fillah.